Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kana Juliantara dari program studi manajemen kelas A1 dengan NPM 215240025. Saya akan membacakan artikel yang saya sudah buat, kenaikan harga BBM dan meningkatnya penduduk miskin. Bahan bakar minyak atau biasa disingkat dengan BBM merupakan suatu bahan bakar yang umumnya digunakan untuk kendaraan motor, mobil, dan lain sebagainya. BBM atau bahan bakar minyak sangat dibutuhkan sekali bagi para pengguna kendaraan karena bahan bakar itulah yang menjadi sumber bagaimana kendaraan itu bekerja. Diperjualbelikan dengan harga yang terjangkau dan praktis sehingga para pengguna dapat membelinya dengan mudah. Namun, dari tahun ke tahun, bahan bakar minyak mengalami kenaikan harga tiap jenisnya. Dikarenakan ada beberapa hal yang membuat harga BBM itu mengalami kenaikan. Kenaikan harga BBM dapat berasal dari berbagai faktor, termasuk fluktuasi harga minyak mentah di pasar global, kebijakan pemerintah terhadap subsidi, dan ketidakstabilan politik di produsen minyak utama. Dalam konteks ini, analisis dampak kenaikan harga BBM terhadap biaya transportasi perdagangan internasional menjadi relevan untuk memahami konsekuensi ekonomi dan strategi adaptasi yang diperlukan oleh pelaku bisnis. Menurut para ahli ekonomi, ada beberapa dampak dan penyebab mengapa kenaikan bahan bakar minyak bisa terjadi. Terdapat satu, kenaikan biaya transportasi. Kenaikan bahan bakar minyak atau BBM juga dapat memicu kenaikan biaya transportasi, yang dimana bisa disebabkan karena pengeluaran keuangan untuk pengisian bahan bakar minyak untuk transportasinya juga ikut meningkat. Menurut Komite BHP Migas, Saryono Hadiwijoyo pernah mengatakan bahwa pertumbuhan konsumsi premium naik 8% per tahunnya dan minyak solar naik sebesar 5% per tahunnya. Kenaikan harga BBM bersubsidi ini dilatar belakangi akibat meningkatnya konsumsi BBM selalu melebihi kuota dari per bulan bahan bakar minyaknya, dan itu terjadi selama 5 tahun terakhir. Yang kedua, inflasi. Kenaikan bahan bakar minyak juga bisa menyebabkan kenaikan harga barang dan jasanya secara menyeluruh, dan terjadilah peningkatan inflasi. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Eko Marsoro, pernah mengatakan kenaikan bahan bakar minyak dapat memicu inflasi di sejumlah daerah. Eko juga pernah mengatakan bahwa dampak dari kenaikan bahan bakar minyak ini sangat memengaruhi terhadap banyak hal. Salah satunya bahan pokok masyarakat. Berdasarkan data yang telah didapat, sebagian besar kota atau kabupaten sedang dilanda lonjakan inflasi yang dikarenakan kenaikan harga BBM. Kenaikan itu terjadi dikarenakan adanya kenaikan harga dari minyak mentahnya itu sendiri, baik itu minyak mentah dari dunia dan ICP atau Indonesian Trade Price, sehingga kenaikan itu mempengaruhi harga BBM tiap jenisnya. Dari kenaikan itu, beberapa dampak telah terjadi, diantaranya adalah perekonomian negara yang dapat melemahkan perekonomian negara yang dapat menurunkan daya beli para pengemudi. Selain itu, biaya produksi dari BBM itu sendiri meningkat secara drastis sehingga membuat harga dari BBM tiap jenisnya mengalami kenaikan. Tak hanya itu, dari sudut pandang ekonomi, kenaikan harga BBM akan mendorong naiknya biaya produksi dan memicu inflasi. Dampaknya bisa terlihat pada pertumbuhan ekonomi yang melambat, penurunan upah, dan berkurangnya daya beli rumah tangga. Pemerintah secara berkala memantau harga minyak dunia untuk mengatur kebijakan BBM. Dampak ini juga menyebabkan perekonomian masyarakat semakin menurun, yang memungkinkan tingkat kemiskinan masyarakat mengalami peningkatan yang drastis dan mengurangnya daya beli kepada masyarakat terhadap BBM non-subsidi. Kenaikan pada BBM ini mempengaruhi sekali kepada masyarakat, yang dimana bisa meningkatkan kemiskinan masyarakat. Dampak ini telah diteliti oleh Econ Journals bahwa kenaikan harga bensin dan solar dapat meningkatkan penduduk miskin.
Dilansir dari website CNBC Indonesia, Presiden Joko Widodo atau Pak Jokowi memutuskan menaikkan harga BBM pada tanggal 3 September 2022. Beliau meningkatkan harga BBM jenis Pertalite yang awalnya Rp7.650 per liternya naik menjadi Rp10.000 per liternya. Tak hanya BBM, beliau juga menaikkan harga solar subsidi menjadi Rp6.500 dari harga sebelumnya. Saat sebelum pandemi terjadi, harga minyak dunia juga mengalami kenaikan sekitar $60 per barelnya atau dalam rupiahnya sekitar 942.504. Presiden Joko Widodo juga mencatat dikarenakan melejitnya harga minyak mentah dunia dan BBM, anggaran pemerintah meningkat menjadi 3 kali lipat dari sebelumnya. Dan juga pada tahun 2023, harga BBM terus mengalami kenaikan tiap jenisnya. Di 2023 ini, kenaikan terjadi pada Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Direkap pada tanggal 1 Oktober 2023, terjadinya kenaikan BBM jenis Pertamax menjadi 14.000 dari sebelumnya, yang kisaran harganya kisaran harganya 13.300 per liternya. Semua kenaikan itu terjadi karena adanya inflasi sebesar 0,06% yang dimana sangat mempengaruhi untuk harga BBM itu sendiri, dan juga tekanan keuangannya yang lebih besar tiap tahunnya. Menurut website CNN Indonesia, Amalia Andininggar Widyasanti sebagai PLT Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS telah merinci dari kenaikan BBM pada awal bulan September 2023 menyumbang inflasi sebesar 2,28% dan dilakukan secara bulanan. Berbeda dari bulan lalu yang dimana pada hanya terjadi sekitar 0,19%, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS ini pernah mengalami dalam konferensi pers di kantor BPS bahwa BBM non subsidi biasanya dikonsumsi oleh para rumah tangga menengah atas untuk transportasi sehingga pengeluarannya lebih besar. Ini merupakan salah satu dampak kenaikan terhadap perekonomian terhadap BBM. Amalia pernah menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi ini pada September tahun 2022 melonjak sampai pada Agustus tahun 2023. Efek kenaikan pada tahun tersebut masih lebih kecil dibandingkan pada tahun sebelumnya. Begitu banyak dampak terhadap kenaikan BBM untuk masyarakat berawal dari inflasi terhadap harga minyak dunia maupun ICP sampai meningkatnya penduduk miskin yang disebabkan karena harga bahan bakar minyak yang naik, daya beli yang berkurang, kenaikan harga bahan pokok, dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.